Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Imam Al-Bukhari fi Sahihil Bukhari Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Kita ketahui bersama bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang terbaik, yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Tidak ada keraguan di dalamnya. Meskipun ada beberapa kritikan dari ulama, tapi kritikan tersebut tidaklah menjadikan kitab ini turun derajat. Sehingga dari generasi ke generasi, kitab ini dikaji karena berisikan hadiyun Nabi SAW, petunjuk Rasulullah, dan bayan penjelasan Rasulullah terhadap mujmalil Quran. Hal-hal yang mujmal dari Al-Quran Al-Karim. Seandainya tidak ada hadis Rasulullah, niscaya kita tidak akan bisa sholat, kita tidak bisa menunaikan zakat, tidak bisa melaksanakan haji. Nah, kenapa demikian? Karena Allah memerintahkannya dengan global. Aqimus shalah wa atuz zakah walillahi 'alan nasi hijjul bait. Nah, sehingga sangat penting kita membaca hadis-hadis Rasulullah karena kita akan mendapatkan keterangan-keterangan yang itu tidak terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Maka sumber ilmu, tentunya ilmu dalam Islam, adalah Al-Quran dan hadis. Yang dimana hadis Rasulullah meliputi qauluhu wa fi'luhu wa takriruhu wa khuluquhu. Ini, 4 ini meliputi hadis. Apa itu yang pertama? Perkataannya, perbuatannya, pembenarannya, kemudian akhlak, khuluq. Khuluq itu baik yang sifatnya akhlak ataukah sifatnya fisik. Nah, satu yang disepakati, yang dijadikan hujjah mutlakon secara mutlak, yaitu qauluhu, perkataannya. Ini hujjah, bisa digunakan berdalil, beribadah dari perkataan Rasulullah. Adapun yang ketiga, perbuatan, kemudian pembenaran dan sifat, ini tidak dijadikan hujjah oleh para ulama secara mutlak, tapi dia muqayyad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari ini kita masih dalam Kitabul Hairi, kitab yang membahas tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang apa? Tentang haid. Dan sebenarnya ini pelajaran diperuntukkan bagi kaum wanita atau banatu Adam. Akan tetapi seorang laki-laki pun penting untuk mengetahui hal ini karena dia memiliki istri, memiliki ibu, memiliki saudari perempuan yang tentunya mengalami hal tersebut. Nah, sekarang kita di bab yang ke-17, babu qaulillahi azza wa jalla. Bab firman Allah azza wa jalla, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini yang dia cuplik dari ayat Al-Quran Al-Karim yang bunyinya mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Bahwasanya proses penciptaan janin di dalam perut seorang wanita itu terkadang ada yang sempurna, ada pula yang tidak sempurna penciptaannya.
Paham? Ada yang dia keluar mungkin kurang tangannya, kurang kakinya, atau badannya hanya separuh saja. Nah, lantas apa tujuan Imam Bukhari mendatangkan bab ini dalam Kitabul Haid? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa wanita yang hamil itu tidak mengalami haid. Nampak? Wanita yang hamil tidak mengalami haid. Meskipun ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah wanita yang hamil mengalami haid atau tidak. Kalau mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri memiliki dua kaul dalam hal ini. Qaulul jadid wa qaulul qadim. Ini qaulul jadid itu tak kala Imam Syafi'i berpindah dari Irak menuju Mesir. Ini namanya qaulul jadid. Kenapa Imam Syafi'i berpindah dari Irak? Karena dia mendapati orang-orang sufi banyak sekali di sana. Sehingga beliau pernah berucap bahwa seseorang itu pagi hari dia tasawuf, menjadi orang yang sufi, sore harinya dia sudah menjadi majnun, menjadi orang yang gila. Jadi dia berpindah. Nah, di qaulul jadidnya Imam Syafi'i menganggap bahwa wanita yang hamil juga mengalami haid. Nah, di qaulul qadimnya, itu tak kala dia berada di Irak, beliau menganggap bahwa wanita yang hamil tidak mengalami haid. Imam Malik juga demikian, menganggap bahwa wanita yang hamil tidak apa? Tidak haid. Nah, Imam Bukhari membawakan ini untuk mengungkapkan pendapat beliau bahwa wanita yang hamil itu tidak mengalami apa? Haid. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad ibn Musrid qala haddatsana Hammadu an Ubaidillah ibni Abi Bakrin an Anasi ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla wakkala bi rahimi malakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, tentunya ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah perkara yang gaib. Apa itu? Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengutus seorang malaikat yang kerjanya mengurusi rahim. Mengurusi apa? Rahim. Ada isi atau enggak isi, ini tugasnya dia. Proses janin tersebut mulai dari air mani, kemudian segumpal darah, setelah itu naik menjadi daging, daging diselimuti oleh tulang dan seterusnya. Ini proses-proses perkembangan janin ini diketahui oleh malaikat tersebut. Nanti dia yang menginformasikan kepada Allah. Meskipun tanpa malaikat ini, Allah juga tahu. Ya kan? Meskipun tanpa ada malaikat raqib dan atid yang ada di kiri dan kanan kita, Allah pun tahu perbuatan kita. Allah tidak butuh kepada malaikat. Malaikat bukan pembantu Allah. Cuma dia adalah makhluk yang diberikan tugas-tugas tertentu. Yang dia la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana malaikat itu tidak pernah sedikit pun bermaksiat. Dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Kenapa demikian? Karena malaikat tidak dibekali hawa nafsu. Dia hanya dibekali dengan apa? Dengan akal dan ketaatan. Jadi tugasnya apa? Mengurusi rahim ini, rahim setiap ibu. Yaqulu. Malaikat ini berkata, ya Rabbi, nutfah. Wahai Rabb, sudah masuk air mani. Paham? Sudah masuk air mani ke dalam rahim. Ya Rabb, dia sampaikan lagi, wahai Rabb, alaqah. Alaqah ini sudah menjadi segumpal darah. Yang dia alaqah. Alaqah itu secara bahasa Arabnya melengket. Tahu lintah, Pak?
lintah itu apa namanya, kalau melengket di betis kita dia sangat kuat kan? Susah lepasnya. Inilah sifat apa namanya alaqah. Dia melengket di dinding rahim. Kemudian proses ketiganya ya Rabbi mudghah. Sudah menjadi apa? Mudghah, segumpal daging. Ini belum apa? Belum ditiupkan ruh. Dalam surah An-Nur itu fakasawnal idhama lahma. Kemudian setelah nanti mudghah diciptakan lagi tulang, kemudian tulang nanti dibungkus lagi apa? Dibungkus daging. Fa idza arada ayyaqdiya khalqahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyelesaikan atau menyempurnakan penciptaannya, qala adzakarun am unsa? Malaikat yang menjaga rahim tadi bertanya kepada Allah, laki-laki atau perempuan? Berarti ia menentukan laki-laki dan perempuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya apa namanya menjalani sebab. Nah, kalau mau mirip dengan bapaknya atau ibunya, maka lihat pancaran yang paling kuat. Siapa yang pancaran maninya lebih kuat, maka itu nanti yang lebih mirip wajah anaknya. Paham? Kalau sekiranya pancaran istrinya yang lebih kuat, maka anaknya nanti mirip ibunya. Maka lihat Pak Joko anaknya mirip siapa nih? Kalau semuanya Pak Joko berarti Pak Joko yang sangat kuat pancarannya. Paham? Itu disebutkan dalam surah apa namanya? Dalam surah setelah Al-A'la itu, setelah Al-Buruj, surah apa itu? Al-Buruj, setelahnya Al-Buruj, sebelum Al-A'la. Tariq. As-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Terus in kullun nafsun lamma 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqa. Nih, mimma indafik. Air mani yang memancar. Jadi siapa yang lebih kuat pancarannya, nah itu yang lebih mirip wajahnya. Nah, kalau nggak ada yang mirip, tapi mirip tetangga, nah ini bahaya ya. Alhamdulillah anak-anak kita ima mirip bapaknya atau mirip ibunya, bukan mirip tetangga. Bahaya Pak Joko. Berarti apa? Tetangga ikut mencicipi apa yang ada di dalam rumah. Jadi yang menentukan laki-laki atau perempuan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaqiyun am sa'idun. Bahagia, sengsara ataukah bahagia. Ini juga ditanyakan oleh malaikat. Sehingga nanti malaikat yang mencatat. Karena ada 4 hal yang dicatat nanti ketika janin tersebut di dalam rahim, takdir dia. Apa itu? Yang pertama, birizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun am sa'idun. Dicatat tentang rezekinya, kemudian ajal, amalan, bahagia dan sengsaranya. Ini apa namanya? Yang dicatat di dalam di dalam rahim. Famar rizqu wal ajal. Malaikat tersebut bertanya lagi, apa rezekinya? Dan kapan ajalnya? Kapan meninggalnya? Fayuktabu fi batni ummihi. Lalu ditulis ketika janin tersebut masih di dalam perut ibunya. Nah. Qala al-Imamul Bukhari babu kaifa tuhillul haidu bil haji wal umrati. Bab bagaimana wanita yang haid berihram untuk haji dan umrah.
Jadi Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk memaparkan bahwa wanita yang haid tapi dia sedang mengalami umroh atau haji, maka apa yang dia kerjakan? Kita tahu bersama bahwa haji dan umroh adalah dua ibadah yang apabila rusak di tengah jalan di saat melakukan aktivitas, maka tetap harus dilanjutkan. Paham, Pak? Beda kalau sholat atau puasa, batal di siang hari, kita nggak boleh lanjutkan. Demikian juga sholat di rakaat kedua kita kentut, maka nggak boleh lanjutkan. Paham? Nggak boleh pura-pura lanjut gitu, salam, terus setelah itu wudu. Nah, ini membohongi jamaah. Nah, kalau haji atau umroh harus dilanjutkan. Meskipun hajinya rusak, tidak dianggap. Nah, karena itu sebagai bentuk memuliakan haji dan umroh. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Yahya bin Bukairin. Qala haddatsana Al-Laits bin Sa'din an Uqailin an Ibni Shihabin. Ay Muhammad bin Muslim bin Shihab. An Urwa bin Zubair ibnul Awwam an Aisyata qalat. Ini sering sekali kita baca hadis ini. Hadis tentang Aisyah yang menceritakan perjalanan hajinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kharajna ma'an Nabi fi hajjatil wada. Dulu kami keluar bersama Nabi ketika haji wada, haji perpisahan. Karena Rasulullah hanya satu kali melaksanakan haji, yaitu yang dikenal dengan Hajjatul Al-Wada. Faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin. Di antara kami, kata Aisyah, ada yang berihram untuk umroh dan ada yang berihram untuk haji. Faqadimna berihram kecuali hanya untuk umroh. Berarti yang dikerjakan oleh Aisyah ini haji apa? Haji tamattu. Fa amaronin nabiyyu an aqdu an qudha ra'si wa amtashati wa uhilla bihajjin wa atruka al-umrah. Dan Rasulullah memerintahkanku untuk menggerai rambutku dan menyisir rambut, kemudian hanya berihram untuk haji. Merubah yang tadinya umroh, kemudian dirubah menjadi apa? Haji. Dan meninggalkan umroh. Fafa'altu dzalik. Lalu aku melakukan hal itu. Hatta qadaitu haji. Hingga aku menyelesaikan hajiku. Faba'asa ma'i Abdurrahman ibni Abi Bakri as-Siddiq wa amaroni an a'tamira makana umrati min Tan'im. Kemudian Rasulullah mengutus Abdurrahman, saudaranya Aisyah, untuk menemani Aisyah melakukan umroh dari Tan'im. Nah, Babu Iqbalil Hairi wa idbarihi. Bab awal dan akhir haid. Jadi kapan selesainya? Ini yang terkadang jadi kebingungan bagi para ibu-ibu ya. Apalagi kalau suamiku buru-buru kepengen gitu, sementara istrinya juga nggak paham kapan selesainya haid ini. Maka akan dijelaskan di sini, selesainya haid itu ada tanda-tanda dan ciri-cirinya. Kalau awalnya mudah, dia akan keluar darah yang banyak, hitam, kental, bau, jelas gitu ya. Berakhirnya ini yang kadang kebingungan. Yang menjadi patokan yang pasti wanita itu selesai haid, yaitu tatkala adanya keluar qassatul bayadha, atau ada cairan putih
mungkin dia masukkan kapas atau tisu gitu, kelihatan nanti qassatul baydha, ada cairan putih. Kalau masih keruh-keruh, ada kekuning-kuningan, ada kecoklat-coklatan, maka ini masih dianggap haid. Paham? Masih dianggap haid. Jadi tidak boleh terburu-buru. Nah, menjadi masalah kalau dia sudah punya kebiasaan hari. Taruhlah dia biasa haid setiap bulannya itu 7 hari, ya kan? Kemudian di hari ke-7, sore harinya dia cek kok masih ada nih percak-percak dan seterusnya. Masih ada darah-darahnya. Sementara sudah selesai hari haidnya. Apakah ini dianggap darah haid ataukah darah istihadah? Nah, kembali kepada wanita tersebut. Kalau dia punya kebiasaan hari, maka setelah hari kebiasaannya itu dianggap darah istihadah. Dia harus mandi, kemudian dia sholat. Wa kunna nisa'un yaba'asna ila Aisyata bidurajati. Fiha al-kurshfu fihi sufratu fatakulu la ta'jalna hatta tarayanna al-qassatul bayda. Matikan dulu kayaknya. Kunna nisa'un. Kami adalah wanita-wanita yang diutus menemui Aisyah dengan membawa durja. Durja ini berupa kain mungkin atau tempat yang dimana kain tersebut ada di atasnya kapas. Kurshfu. Nah, di kapas itu ada as-sufra. Jadi ada cairan kekuning-kuningan. Ini bekas ngetes apakah sudah selesai atau belum. Fatakulu, lalu Aisyah mengatakan la ta'jalna. Jangan kalian terburu-buru. Hatta taroyanna al-qassatul bayda, hingga kalian melihat cairan putih. Kalau masih kuning-kuning atau coklat apalagi merah, ini masih dianggap haid. Turidu bidzalika tuhra minal haidati, sementara kalian ingin dengan hal itu kekuning-kuningan tadi kalian suci dari haid. Enggak, jangan. Wa balagha binta Zaidi ibni Sabitin anna nisaa yad'una bil masabihi min jawfil laili yanzurna ila tuhri faqalat ma kana an-nisaa'u yasna'na hadha wa abat alaihinna. Jadi telah sampai suatu cerita kepada putri Zaid bin Sabit bahwasanya sebagian wanita di malam hari meminta lampu. Ya, meminta lampu sebagai Sebagai penerang. Di malam hari agar mereka bisa melihat apakah suci atau belum. Nah, dia cek dengan dengan lampu. Sementara kita tahu lampu dulu kan nggak putih seperti ini kan ya. Pakai itu? Lampu ini. Hah? Teplok ya. Yang pakai sumbu itu ya. Faqalat makanan nisa'u yasna'na hadha. Wanita-wanita dari kalangan sahabiah tidak melakukan hal ini. Ini perkara yang baru. Wa abat alaihinna, dan bintu Zaid ini mencela, mengkritik perbuatan mereka ini. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Hisham bin Urwah an abihi ay Urwah bin Zubair ibn al-Awwam an Aisyata anna Fatimah binta Abi Hubaishin kanat tustahadu, bahwa istri Abi Hubaishin mengalami istihadah. Lalu dia bertanya kepada Nabi, faqala dzalika irkun, itu adalah darah penyakit karena keluar dari pecahnya pembuluh
pembuluh urat apa namanya urat pembuluh itu di dalam perut itu. Walaysat bil haidati, dan itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fad'is shalah. Apabila hari haidmu telah datang, telah tiba, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faktasili wa sholli. Dan apabila selesai haidmu, maka mandilah kemudian salatlah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan hukum kepada istri Abu Hubaisy ini bahwa darah istihadah itu tetap dianggap seperti darah suci. Bukan darah najis layaknya haid dan nifas yang mengharuskan tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh dijima, tidak boleh ditalak. Tapi wanita yang istihadah, dia tetap harus sholat, puasa, dan yang lainnya. Sama layaknya apa? Wanita yang suci. Gimana kalau sekiranya dia keluar terus darah? Dia berusaha menahan dulu. Nah, kalau sekiranya tetap keluar darah meskipun itu di dalam sholat atau di saat sholat, maka dia lanjutkan sholatnya dan itu tetap dianggap sah. Sama halnya dengan orang yang sulusul baul, pipis-pipisan itu nggak bisa nahan, dia pakai pempes. Kalau di saat sholat dia keluar kencingnya, dia tetap lanjut. Karena ini darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Suatu hal yang darurat itu dibolehkan. Babu la taqdil haidus shalah. Bab wanita yang haid tidak boleh mengqadha salatnya. Ini haram hukumnya. Lantas kenapa dia mengqadha puasanya padahal ini sama-sama ibadah? Nah, apa jawabannya kira-kira Pak Joko? Padahal sama-sama ibadah, bahkan sholat ibadah yang sangat agung kan? Kok sholat nggak dikodok sementara puasa dikodok? Karena sudah takdirnya ya, ditentukan seperti itu. Apa sih Dik? Apa jawabannya? Bisa dikodok terserah dia kapan maunya gitu. Berarti boleh dikodok? Nanti nggak boleh. Kenapa soal puasa boleh? Masuk akal nggak ini? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Iya. Sebagaimana Roma Irama bilang nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal. Iya. Itu nggak masuk akal ya. Pak Lubis apa? Iya kenapa di ini? Iya karena ini adalah keputusan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa dikenapa-kenapakan, dicari alasan-alasannya. Karena ibadah kita itu Pak, semua ibadah ada yang maklul, ada yang ta'abudiyah. Ada yang diketahui alasannya, ada yang tidak diketahui alasannya. Meskipun secara hukum asal wa kullu hukmin ma'illatin taba. Setiap hukum itu mengikuti ilahnya, alasannya. Tapi ada yang maklum, ada yang guiru maklum. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Contoh sholat. Kita nggak tahu kenapa nih kita diperintahkan sholat. Apa tujuannya? Apakah untuk sehat? Untuk berlatih, biar lama berdiri, agar depan nanti kita di padang mahsyar enak berdirinya? Nggak tahu alasannya. Paham? Ini sifatnya ta'abudiyah yang kita hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mau ditanyakan, Pak? Tentang hadis-hadis yang kita baca tadi? Masih ada waktu kah, Hidayat?
Dan berapa? 5 menit ya. Nah, kita baca di sini. Wa qala Jabir ibni Abdullah wa Abu Sa'id al-Khudri anin Nabi tada'us shalah. Ada 2 seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa wanita yang haid itu tada'us shalah, ay meninggalkan salat. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammamun qala haddatsana Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi qala haddatsatni Mu'adzatu anna imra'atan qalat li Aisyah, bahwa ada seorang wanita berkata kepada Aisyah, atajzi ihdana salataha idza tahurat. Apakah dibolehkan bagi salah satu di antara kami mengqadha salat apabila telah suci dari haid? Ini jawabannya. Ini pertanyaannya. Faqalat, lalu Aisyah berkata, aharuriyatun anti? Apakah kalian orang-orang Khawarij? Karena Khawarij waktu itu tinggal di Haruriyah, daerah dekat Irak sana. Mereka berkembang biak di sana, yang menuduh Utsman nepotisme, menuduh Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga mereka membunuh Ali, membunuh Utsman, memberontak. Nah, mereka diantara pendapatnya bahwa wanita yang haid harus mengqadha salat dan mengqadha puasa. Nah, ini akidahnya apa? Orang-orang Khawarij. Maka Aisyah langsung menegaskan, aharuriyatun anti, apakah kamu orang Khawarij? Dalam riwayat yang lain, lastu biharuriyah. Aku bukan orang Haruriyah, bukan Khawarij, tapi aku hanya sekedar bertanya. Lantas Aisyah menuturkan, kunna nahidu ma'an Nabi. Dulu kami, istri-istri Nabi, haid bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ya'muruna bihi. Kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Au qalat fala naf'alhu. Atau dia berkata janganlah au qalat, atau dia berkata fala naf'alhu. Kami tidak melakukannya, tidak mengqadha salat. Nah, ini keputusan Rasulullah yang tidak bisa diganggu-gugat karena Rasulullah membuat syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.